Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah kiranya memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus. Amin. Pada pesta Natal kita yang pertama hari ini, 25 Desember tahun 2020, marilah kita semua menerima kebenaran firman Tuhan melalui khotbah yang ditetapkan oleh gereja kita HKBP menyapa kita semua. Dari surat Ibrani pasal 1 ayat 1 sampai 4. Saya akan membacanya, kita ikuti di dalam hati yang teduh. Allah berfirman dengan perantaraan anaknya. Setelah pada zaman dahulu Allah berulang kali dan dalam pelbagai cara berbicara kepada nenek moyang kita dengan perantaraan nabi-nabi, maka pada zaman akhir ini ia telah berbicara kepada kita dengan perantaraan anaknya, yang telah ia tetapkan sebagai orang yang berhak menerima segala yang ada. Oleh dia Allah telah menjadikan alam semesta. Ia adalah cahaya kemuliaan Allah dan gambar wujud Allah, dan menopang segala yang ada dengan firman-Nya yang penuh kekuasaan. Dan setelah ia selesai mengadakan penyucian dosa, ia duduk di sebelah kanan yang maha besar, di tempat yang tinggi, jauh lebih tinggi daripada malaikat-malaikat, sama seperti nama yang dikaruniakan kepadanya, jauh lebih indah daripada nama mereka. Demikian firman Tuhan. Kami menyampaikan kepada kita semua yang beribadah di gereja saat ini, dan juga ibadah kita disiarkan langsung live streaming. Maka kami juga menyapa Bapak Ibu, saudara-saudara kami, anak-anak kami, remaja Naposo yang ada di rumah yang beribadah juga. Kami menyampaikan kepada kita selamat hari Natal. Sukacita kita sebagai orang Kristen, sebagai puncak dari penantian kita adalah Natal. Maka apapun situasinya, walaupun Natal kita berbeda dari tahun-tahun yang lalu, karena kita masih dalam situasi menghadapi pandemi COVID-19, namun sukacita Natal itu harus terus bergaung dan menjadi bagian dari sorak-sorai kita memuji nama Tuhan. Memang kita masih dalam situasi keprihatinan atas apa yang terjadi, tetapi tetaplah kita bersyukur bahwa ternyata kita masih bisa bernatal tahun ini. Kalau melihat situasi-situasi yang lalu, kemungkinan apakah kami bisa merayakan Natal? Ternyata kita bisa, dan itu semua kasih karunia Tuhan. Maka jangan sia-siakan itu. Kita dibawa kepada satu pengharapan bahwa Kristus telah lahir ke dunia ini. Itulah semangat pengharapan kita. Pandemi COVID-19 itu tidak seberapa itu. Tantangan yang kecil sebenarnya itu bagi Tuhan. Tetapi sukacita kita harus terus bersemangat dan menyala-nyala di dalam menyambut Yesus Sang Penebus. Pada Natal kita hari ini, teks khotbah kita ini sebenarnya adalah teks khotbah awal tahun 2020. Jadi Jamita Bonataun, Jamita khotbah awal tahun 2020 HKBP adalah ayat kita hari ini. Jadi ini diangkat kembali supaya kita tidak meragukan Yesus. Keutamaan Yesus dari semua ciptaan tokoh, baik di tokoh-tokoh Alkitab. Yesus yang sangat sempurna itu lahir dalam kehinaan untuk bersama-sama dengan kita. Dalam topik kita dikatakan Allah berfirman dengan perantaraan anaknya. Perantaraan, mesites, ya, mediator, pengantara, penyambung, yang memediasi. Jadi perantara itu tidak boleh manusia. Perantara kita dengan Allah tidak boleh manusia. Karena manusia semuanya tanpa terkecuali adalah berdosa. Siapapun itu, tokoh-tokoh dalam Alkitab. Bukan Paulus, bukan Yesaya, bukan Petrus, bukan Yohanes, tapi Yesus.
Dialah perantara yang sempurna, yang menyambungkan kita dengan Allah karena dosa. Jadi perantara yang betul-betul datangnya dari atas, dari pihak Allah sendiri, bukan dari manusia. Ibaratnya kalau kita jatuh ke dalam sumur, pertolongan itu datang dari atas. Diulurkan tali, baru kita bisa keluar dari situ. Orang yang dipenjara tidak bisa menyelamatkan sesama yang dipenjara. Tetapi harus ada yang pihak yang lain menjadi perantara sehingga kita bisa selamat. Itulah perantara. Saya teringat ada satu kisah seorang pemuda senang kepada seorang gadis. Ya, jadi sudah 3 kali proposal cintanya ditolak. Lalu dia tidak menyerah. Dia selalu berusaha memberikan hadiah-hadiah, surat kepada orang yang perempuan yang dikasihinya ini melalui kantor pos. Setiap hari dia kirimkan hadiah-hadiah. Dan pegawai kantor pos ini dia pula setiap hari yang menerima kiriman dari pemuda ini. Rupanya setelah beberapa bulan si pemuda tadi mendapatkan surat undangan. Cintanya ditolak, yang datang adalah kartu undangan pesta. Dan ternyata laki-laki yang menjadi pasangannya adalah si tukang pos, si perantara nakinani. Nah, makanya dibilang kebersamaan menimbulkan cinta juga ya kan itu ya. Perantara yang dimaksud di sini adalah sosok pihak Allah, bukan manusia. Perantara yang memediator kita dengan Allah karena kita orang berdosa. Jadi inilah yang menjadi tekanan topik minggu kita pada hari Natal yang pertama ini. Allah berbicara kepada kita, Allah berfirman kepada umatnya adalah dengan perantaraan yang sempurna di dalam Yesus Kristus. Maka pesan dari teks kita pada Natal kita yang pertama ini, walau dalam situasi menghadapi pandemi COVID-19, tidak hanya itu, kita juga menghadapi ancaman teror, tapi kita tetap tenang dan di dalam kesederhanaan seperti yang disuarakan oleh menteri kita yang baru, Menteri Agama. Umat Kristiani hendaklah bernatal dengan penuh kesederhanaan, dengan kerendahan hati, membawa damai sejahtera. Apa pesan yang pertama Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus? Yang pertama, Natal adalah firman yang menjadi manusia, firman yang menyelamatkan, firman di mana Yesus menjadi firman yang berada di tengah-tengah kita, menjadi Immanuel. Itu juga tema Natal PGI Matius 1 ayat 23. Dan mereka menamakan dia Immanuel. Kalau kita lihat poster daripada tema Natal PGI, di mana ada satu keluarga lalu menonton tayangan televisi. Itulah poster yang dibuat oleh PGI yang menggambarkan bahwa suasana Natal kita tahun 2020 berbeda. Ternyata pusat peribadahan bukan hanya di gereja saja lagi, tapi sudah di rumah-rumah kita masing-masing bersama-sama keluarga kita menerima Kristus yang menjadi firman yang mau berbicara kepada kita, menyapa kita semuanya bersama-sama dengan kita. Inilah berita sukacita kepada kita yang pertama, Bapak Ibu. Kristus, Natal adalah firman yang menjadi manusia. Sehingga dia bisa merasakan penderitaan kita, kesusahan kita. Semua yang kita hadapi dirasakan oleh Tuhan Yesus. Bahkan ditimpakan kepadanya sehingga kita beroleh keselamatan. Yang kedua, pelbagai cara Allah untuk menyapa umatnya. Sapaan yang penuh kasih dan kedamaian. Kalau dulu Allah berbicara melalui nabi-nabinya, melalui nenek moyang kita, berbicara kepada umatnya. Lalu dalam era baru, Allah berbicara melalui perantaraan Yesus Kristus
untuk menyapa kita, memberikan sapaan kasih, manabehi ta amanganang inang, membuat tabe holong ni roha, tabe damai, sapaan damai kasih, itulah Natal. Jadi Tuhan kita itu adalah Tuhan yang super kreatif, sangat kreatif dengan berbagai cara menyapa umatnya, sesuai dengan perubahan zaman. Di zaman era now, zaman now sekarang, Tuhan menyapa kita bahkan dengan menggunakan IT, menggunakan teknologi. Itulah cara Tuhan menyapa kita semua. Dan Natal hari ini, sapaan itu sampai kepada kita. Sapaan kasih sayang, sapaan saling mengampuni. Mari kita menerima sapaan Tuhan yang diberikan kepada kita. Jadi jangan kita takut, sekalipun dunia ini mungkin beberapa tahun yang akan datang ada yang lebih dahsyat dari pandemi datang kepada kita. Tuhan akan membuat cara yang baru untuk menyapa kita semua. Tuhan akan membuat hal-hal yang baru sesuai dengan era zamannya. Karena firman Tuhan kita ini tidak pernah kadaluarsa, tidak pernah ketinggalan zaman untuk menyapa kita. Selalu dia update, melihat situasi kita masing-masing. Terkadang kita ini yang tidak bisa menerima hal-hal yang baru, menerima cara-cara yang baru. Kita sulit menerima sekarang kok bermasker gitu ya. Masih banyak yang sulit menerima itu. Kenapa harus ada masker? Kenapa harus ada jaga jarak? Wah, susah sekali. Tapi itulah cara Tuhan menyapa kita dalam situasi yang sekarang ini dengan caranya yang baru. Walau jaga jarak, walau bermasker, maka kita tetap saling mengasihi. Luar biasa ya. Sekarang katanya kalau lagu-lagu nyanyian Natal ala pandemi COVID-19 tidak lagi menyanyikan Hai Mari Berhimpun katanya kan. Karena itu berkerumun itu hai mari. Tapi sekarang nyanyinya adalah dari pulau dan benua. Ya kan? Dari pulau ini ke benua ini. Banyak sekali hal-hal yang kreatif saya pikir. Seperti saya khotbahkan semalam itu. Kalaupun kita tidak bisa pulang ke Bonapasogit, ya peta mudik kita hanya dari kamar mandi ke ruang tamu, dari dapur ke halaman. Ya, tetap bersuka cita, bersemangat, bergembira. Tumakom ma kirimat tak kirimati, ongkos tahian tak kirimat utatung, aidu. Jadi moloso tabupe boloso arong pedikiri boras sakuta bama pa eno niati, dua mamusing tikina. Cara Tuhan cara baru untuk menyapa kita, saling menyapalah walau dengan protokoler kesehatan. Itu tidak menghambat kita untuk saling menyapa. Orang yang intim bukan harus bercipika-cipiki, ya, bukan harus selamanya bersalaman, tetapi dengan kasih, dengan keterbukaan hati. Yang ketiga, Yesus Kristus adalah perantara yang sempurna. Kenapa? Dalam ayat kita jelas dikatakan Yesus itulah yang berhak menerima segala yang ada. Kuasa di surga dan di bumi telah diberikan kepada Yesus. Jangan lagi kita meragukan Yesus. Jangan kita bertanya-tanya lagi, benar enggak Yesus itu lahir tanggal 25? Bukan itu lagi pertanyaannya sekarang. Jangan kita ragu. Dia menerima hak segala yang ada. Oleh dia Allah menjadikan segala sesuatu. Jangan ada lagi kita bertanya-tanya, ikutkah Yesus menciptakan dunia ini? Teks kita mengatakan oleh Yesuslah Allah berfirman jadilah, maka jadilah. Dialah cahaya kemuliaan Allah dan wujud gambar Allah. Yang merendahkan dirinya sehina-hinanya, lahir di kandang domba, tetapi dia ditinggikan setinggi-tingginya. Dan dia setelah penyucian dosa melalui darahnya, dia duduk di sebelah kanan Allah, menerima penghormatan yang luar biasa, yang mulia. Karena dia lebih tinggi dari malaikat, bahkan namanya lebih indah dari nama siapapun. Barang siapa yang berdoa di dalam nama Yesus, dalam Markus 10:45, apa saja yang dia minta, dia akan menerimanya. Berbeda nama Yesus dari nama kita. Sedangkan nama kita dibuat orang tua kita memiliki harapan, memiliki pengharapan.
Tetapi nama Yesus itu nama yang terindah, nama di atas segala nama. Yesus sangat luar biasa. Mari kita terima dia lahir di dalam hati dan keluarga kita masing-masing. Bahwa Tuhan senantiasa berfirman dan berbicara kepada kita. Yesus adalah perantara yang sempurna. Sambutlah dia. Selamat merayakan Natal. Merenung, bersyukur. Ternyata Tuhan, kami bisa merayakan Natal. Banyak saudara kita sudah meninggalkan kita karena pandemi COVID-19 atau yang lain. Maka ini momen untuk bersyukur. Ini momen untuk lebih mengenali diri dan lebih memuliakan nama Yesus. Dialah di atas segala-galanya. Selamat hari Natal buat kita. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami disapa oleh kebenaran firman-Mu pada Natal hari ini. Natal tahun 2020 ternyata kami masih bisa beribadah. Baik di gereja ataupun di rumah. Cara Tuhan menyapa kami sangat luar biasa. Bahkan dunia ini bisa Engkau pakai untuk menyapa kami. Untuk berfirman, berbicara kepada kami. Oleh karena itu Tuhan, kami menerima kelahiran-Mu. Lahirlah di dalam hati kami, di tengah-tengah keluarga kami. Di dalam pergumulan kami. Di tengah-tengah gereja kami, bangsa kami, bahkan dunia ini. Yang masih menghadapi pandemi COVID-19. Bahkan pandemi COVID-19 ini kami yakini sebagai cara-Mu menyapa kami. Supaya kami lebih bersyukur mengandalkan Tuhan. Menghargai kehidupan. Menghargai sesama. Menjaga alam kami. Sehingga kami melihat Tuhan bahwa inilah kebesaran-Mu. Di dalam Yesus Kristus sang perantara yang sempurna. Sehingga kami bisa dapat berbicara dengan Engkau ya Tuhan. Biarlah damai sejahtera-Mu melingkupi hati kami. Natal kami ini berkenan di hadapan-Mu. Ampuni kami dari segala dosa pelanggaran kami. Di dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Amin.